apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini sesuai janji kita akan mengadakan bimbingan pratika. Bimbingan pratika itu yang maksud adalah pemberian materi atau pemberian suatu wawasan kepada adik semuanya dalam bentuk kelas dasar. Seperti kita sekarang ini dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membahas apa materi yang akan disampaikan dan juga ada tanya jawabnya. Nah, di bimbingan konseling itu bahwasannya memberikan suatu layanan kepada klien ataupun seperti ada di angka semuanya yang bertujuan tentang membahas tentang pribadi, masalah sosial, dan masalah karir dan masalah yang lainnya. Nah, jadi sesuai di judul yang mau kami sampaikan ini masalahnya di masalah apa? Masalahnya itu atau secara pribadi, sosial, karir atau yang lainnya? Sosial. Nah, jadi dalam buku ini adalah bagaimana kita untuk berhenti ataupun memberantas terhadap tingkah laku bullying ini. Nah, jadi saya harap adik semuanya memperhatikan karena kasus bullying ini sangat marak terjadi di kalangan remaja. Tidak hanya di kalangan remaja, SD pun sudah memasuki kasus perundungan atau bullying ini. Nah, jadi sebagai adik-adik kakak yang alim-alim supaya untuk memperhatikan dalam tingkah laku dan mengucapkan kepada teman-teman sebayanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Judulnya adalah Stop Bullying. Yaitu kita akan mengenali apa itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya dan mencegahnya. Nah, sebelum masuk ke topik utama, di sini kakak mau bertanya, siapa di sini yang sering jadi pelaku di kawasan asrama ini, pelaku bullying? Siapa? Siapa di kalangan cowok dulu? Siapa? Siapa? Putri? Hah? Ya, yang kalau model cewek-cewek yang di tampang-tampang yang dapat ini siapa yang pelaku bullying? Siapa? Putri. Nah, jadi seperti apa contoh bullying yang diberikan oleh Sukio? Dikemah atau main musik? Ya, cemooh sama fisik beda. Kalau dalam fisik itu dia bermain tangan ataupun juga mendorong atau memukul. Kalau mencemooh dalam bentuk perkataan. Nah, jadi kita masuk saja apa itu bullying. Bullying adalah perilaku agresif. Perilaku agresifnya adalah perilaku yang berlebihan yang dilakukan berulang kali. Nah, jadi bentuk bullying yang bisa kita sebut bullying itu dia lebih melakukannya dari satu kali, seperti mencemooh. Kalau dia melakukan satu kali, kita bisa menganggap itu wajar ataupun bercandaan. Tapi kalau diulang-ulangi ataupun diteruskan ke hari-hari berikutnya, nah jadi itu akan berbentuk dalam pembulian yang dilakukan oleh satu individu. Nah,
Jadi orang pembuli ini biasanya dilakukan oleh satu orang, ataupun dia merasa dirinya ingin paling berkuasa, atau kelompok terhadap orang lain. Nah, kalau dalam bahasa gaulnya sekarang kelompok itu disebut dengan circle. Ya, betul. Pasti dia kalau tidak berani untuk membuli seseorang, pasti dia membawa rombongan kepada korban. Nah, siapa yang punya circle di sini? Gak ada yang punya circle di sini. Karena satu keluarga. Nah, dan yang targetnya adalah orang yang lemah. Biasanya anak introvert, anak pendiam, anak yang gak banyak bicara, anak yang linglung. Nah, itu target orang yang kena bully. Tujuannya adalah untuk merendahkannya. Merendahkannya di depan rakyat ramai. Jenis-jenis bullying ini yang pertama adalah fisik. Seperti memukul, mendorong dan menentang. Nah, jadi dalam bullying fisik ini adalah pembulian yang terjadi karena melakukan kontak fisik dengan menyakiti orang lain. Itu yang bullying fisik. Yang kedua adalah sosial, mengucilkan, menjauhinya, ataupun menyebarkan rumor tentang si korban bahwasanya itu yang memiliki kekurangan sehingga teman-teman yang lainnya menjauhi dirinya. Ya, seperti kakak bilang menyebarkan rumor atau hoax. Yang ketiga adalah verbal. Nah, jadi awal dari pembulian ini biasanya di verbal. Tapi kita mengejek dulu. Kita ejek seperti kasih labeling, kasih gelap teman, kasih nama-nama sebutan teman, menghina, memberikan julukan. Nah, yang memberi julukan ini dimaksudnya adalah mengasih labeling teman, kasih nama. Nah, yang keempat, ada cyberbullying. Bullying melalui media sosial atau platform online. Ya, kakak kasih contoh yang pasti kalian pernah melakukan ini. Kasih stiker wajah teman. Itu termasuk cyberbullying namanya tuh. Kasih ejekan ataupun tunjukkan fotonya mah dikasih kata di bawah untuk menjadikan stiker. Yang kedua ada juga memberikan sebuah singgungan di update status ataupun memposting sesuatu, menyindir. Dan juga menyebar kebencian di story WA. Nah, itu termasuk cyberbullying namanya tuh. Nah, jadi untuk adik-adik kakak yang suka untuk menjadikan teman-temannya stiker, mulai dari hal ini insafkan dari. Yang tadinya ada dampak bullying. Yang pertama ada isolasi sosial. Tahu isolasi sosial? Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena takut atau malu. Nah, jadi isolasi sosial ini adalah karena dia sudah menjadi korban, dia malas untuk mengenal orang baru. Dia malas kumpul dengan teman-temannya karena mempunyai trauma terhadap masa lalunya karena dia pernah dibully. Yang kedua ada prestasi akademik menurun. Korban sering merasa sulit, terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Nah, jadi untuk si korban ini karena dia udah kena bully sehingga dia susah untuk berkonsentrasi di kelas karena dia hanya memikirkan gimana kejadian untuk berikutnya, gimana efek saya untuk berikutnya. Nah, jadi sehingga memikirkan terlalu berlebihan, jadi dia ketinggalan pelajaran istilahnya. Yang ketiga ada masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Nah, korban mengalami kecemasan itu tingkat yang paling sulitnya adalah anxiety.
Tahu anxiety? Tahu ada dekat tentang penyakit yang namanya anxiety? Anxiety itu adalah kecemasan yang berlebihan. Seperti dia ditabrak masalah sedikit, dia histeris, dia panikan, dia jadi orang yang tremor, dia tidak percaya diri. Nah, jadi tingkat dari depresi ini, anxiety juga bisa mengakibatkan mengakhiri hidupnya sendiri atau membunuh dirinya. Nah, jadi jangan anggap sepele tentang masalah bullying ini. Yang keempat adalah masalah kesehatan fisik. Nah, karena kita sering kena perundungan, kena bully fisik, dipukul, didorong, ditendang, sehingga fisik kita mengalami penurunan ataupun badan kita kurang fit terhadap kita melakukan hal-hal kegiatan di hari ini ataupun hari besoknya. Nah, ini tanda-tanda orang peserta didik yang mengalami bullying. Nah, ada juga tanda-tanda bahwasanya kita bisa mendeteksi ini orang kena bully. Contohnya perubahan perilaku. Contohnya anak ambis ataupun anak yang pintar di kelas. Karena tidak sepengetahuan kita, dia pernah kena bully. Sehingga dia memiliki perubahan sikap, perubahan secara cepat menjadi pendiam atau cemas. Biasanya ada juga anak pintar tuh orang pembuli ini pasti membuli anak pintar ini karena dia pelit contohnya. Jadi ngasih ilmu, ya, ini tuh tentang ilmunya nggak mau dia mengajari temannya. Yang kedua, menghindari sekolah. Nah, kalau anak kena bully ini biasanya mencari alasan dia tidak ikut pergi ke sekolah karena dia takut ketemu dengan orang-orang yang akan membulinya. Pasti dia cari alasan bahwasanya badannya kurang fit ataupun dia tuh ada tugas yang menumpuk. Dan juga ada penurunan prestasi yang tadi dampaknya kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Cedera fisik seperti luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Biasanya anak yang kena bully ini kalau kena bully fisik pasti biasanya tuh memang mukanya ataupun bagian tangannya ataupun kakinya ataupun perutnya. Pasti dia takut untuk berbicara, takut dia menyampaikan bahwasanya ini dia takut membongkar kepada orang bahwasanya ada yang membuli dia, tapi dia hanya memilih untuk diam. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya target orang yang kena bully ini pasti ada introvert. Nah, juga ada mengapa terjadi pembulian ini. Yang pertama ada tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli atau diterima. Nah, jadi kalau orang pembuli ini ada juga tekanan sosialnya. Karena si pelaku rasa ingin diterima di suatu kelompoknya, dia pasti melakukan persyaratan contohnya. Misalnya keluarganya bilang kalau mau masuk ke kami, kamu harus membuli anak yang itu, biar bisa diterima. Ada juga persyaratannya seperti itu. Yang kedua, rasa ingin berkuasa. Karena seorang pembuli ini ingin menguasai teman-temannya, ingin mengendalikan di bawah tangannya. Karena itu dia ingin menjadi sok paling jagoan. Nah, yang ketiga, kurangnya empati. Biasanya orang pembuli ini dia tidak memikirkan tentang perasaan orang lain. Dia tidak empati. Dia tidak memahami penderitaan orang lain. Dia hanya memikirkan diri sendiri dan bagaimana caranya untuk menjadi yang berkuasa di sekolah maupun di lingkungan teman-temannya. Dan selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah.
Nah, yang berasal dari lingkungan yang terasa misalnya dari kawasan lingkungan keluarga yang agak keras, biasanya akan membentuk menjadi karakter yang temperamen, misalnya. Karena lingkungan sosial ataupun keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Kita tuh belajar dari apa yang kita lihat terlebih dahulu. Nah, jadi di lingkungan baru kita pasti mempraktekannya atau mencontohkannya. Dampak jangka panjangnya adalah gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD, post traumatic stress disorder. Nah, ini ibaratnya tuh sama lah sama anxiety. Dia tuh kalau ada masalah histeris, dia kalau ada orang membulinya, dia takut sekali. Melihat misalnya si cewek ada kena pembulian karena si cowok. Nah, jadi karena kesehatan mentalnya sudah terganggu, dia tuh trauma bertemu dengan cowok maupun itu anak kecil atau orang dewasa. Nah, jadi itu menjadi gangguan mental dia. Nah, dan juga masalah sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, masalah untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena kita tahu bahwasanya adik-adik kakak itu makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tuh butuh juga orang lain. Karena kita bahwasanya sampai dewasa pasti tidak diwajibkan bisa hidup sendiri. Karena kita itu diciptakan berpasang-pasangan. Itu yang disebutkan bahwasanya makhluk sosial. Nah, jadi janganlah menjadi anak introvert. Bagi yang untuk menjadi anak introvert, tumbuhkanlah empati dari kalian semua bahwasanya untuk mengajak anak introvert itu bergaul. Bisa dipahami? Pertama, langkah pencegahannya memberikan pendidikan tentang bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Nah, jadi tugas kakak seperti yang langkah pertama, yaitu tentang apa saja dampak bullying, apa itu tentang bullying, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi itu merupakan sosialisasi yang diberikan kepada adik semua. Dan sekolah belum memberikan kebijakan anti bullying yang tegas. Misalnya kita membuat sebuah spanduk yang besar, kita tanda tangan semua siswa bahwasanya kita anti kekerasan, kita anti perundungan. Nah, itu bentuk sebuah bukti bahwasanya kita sekolah menanti yang namanya pembulian. Dan menanamkan kepada semuanya tentang nilai toleransi, saling menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain terlebih dahulu. Dan juga memberikan konseling bagi korban yang maupun pelaku ketika dalam ini. Nah, jadi untuk adik-adik yang pernah terjadi jadi korban, bukan saja korban ataupun pelaku, jangan sungkan kepada anak-anak untuk menceritakannya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang bullying. Dapat toh? Siapa yang bertanya? Kakak kasih dulu. Ada. Yang penting rewardnya tuh sering kalian konsumsi. Nah, saya yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau tidak ada, yang bertanya. Oke? Nah, dari SB saja, siapa yang kena pelanggaran itu kakak tunjuk untuk jawab pertanyaan kakak.
Konsentrasi. Mulai dari Ayu. Nah, supir laporannya. Oke, supir. Supir. Supir, itu kakak. Nah, jadi supir, kakak ingin bertanya, apa saja bentuk-bentuk bullying tadi? Apa saja bentuk-bentuk bullying tadi? Hah? Mengikuti teman. Terus apa lagi? Yang menyakiti saja. Kakak sampaikan saja, karena jawaban kalian tidak benar. Jawaban kata bisik, apa lagi? Apa? Apa? Nah, satu dia, satu tambah lagi, dapat reward. Balik. Apa lagi tuh? Nah, oke. Melayang kecil. Tidak jadi dapat reward. Nah, siapa yang ingin menjawab pertanyaan kakak? Apa saja betul-betul beli tadi? Nah, apa betul-betul beli tadi? Siapa namanya? Bisa sebutkan apa betul-betul beli tadi? Ada menyebutnya jadi cyberbullying apa? Apa? Media sosial, oke. Teman di media sosial, oke. Oke, menjadi teman, oke. Nah, karena Anissa, oke. Nah, karena Anissa sudah menjawab pertanyaan dari kakak, rasanya dia mendapatkan reward. Nah, yang pertanyaan kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa menjadi dampak dari bullying? Siapa yang berani? Ya, apa namanya? Silakan, apa jadi dampak dari bullying? Dampak bullying itu yang salah satu korban. Apa? Dampak dari si korban. Kalau dampak dari korban itu saya kenal makan dan orang itu nggak bisa bullying. Kalau tidak dan
tidak mau berbicara dengan orang. Oke, tuh. Nah, jadi karena dia sudah berani, kita kasih dia lagi. Nah, pertanyaan ketiga, apa ketiga? Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana tanda-tanda orang yang kena bullying? Apa yang bisa jawab? Tanda-tanda ataupun ya kalau memang berani. Nah, oke. Siapa namanya? Sudah banyak. Nah, oke lah. Kita jawab ini kalau nanti. Nah, pertanyaan terakhir. Langkah-langkah pencegahan bullying. Siapa yang tahu? Langkah-langkah untuk pencegahan bullying. Ada tadi. Bukan itu. Bukan itu, Frit. Bukan. Siapa yang tahu? Itu ada yang tahu? Bukan itu, kan? Bukan. Yang tahu langkah pencegahan bullying. Nah, yang sini sana, yang sini sana. Kenapa ada lain? Dua. Itu ada yang bijak memang. Nah, saya namanya. Ada korban bersosialisasi. Oke. Nah, yang usianya adalah komputer dengan. Oke, kan kasih komputer gagal. Nah, jadi untuk dijaga bahwasanya, nah itu tujuannya tuh, tujuannya dari dia dari 2 kali. Nah, jadi untuk laki-laki atau perempuan bahwasanya katakan stop kepada bullying berlaku, bahwasanya kita tidak boleh menghakimi orang lain hanya kita ingin menjadi orang yang berkuasa. Jangan menjadi orang yang memiliki ambisi untuk menguasai lingkungan temannya. Kata Arab ini selama ini saling mendukung temannya satu sama lainnya. Tidak ada yang cemooh, tidak ada kesinambelin nama teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, mungkin sekian diberikan ada kesalahan ataupun kekurangan, maka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.